Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal adalah sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat. Dan kitab Amsal ditulis oleh seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya, yang terkenal dengan kebijaksanaannya, yaitu Raja Salomo. Di dalam ayat yang kita baca ini, Amsal pasal 29 ayat yang kedua, kita mendapatkan ada dua karakter yang digambarkan, yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang fasik. Kedua karakter ini memberikan dampak kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia berelasi, dia berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Artinya bahwa orang benar, kehadirannya selalu memberikan dampak sukacita. Orang benar, kehadirannya mendatangkan kegembiraan. Orang benar, kehadirannya membawa kehangatan. Tetapi berbeda dengan orang fasik. Berbeda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Kehadiran mereka membuat orang-orang di sekitarnya berkeluh kesah. Dalam konteks ayat ini, Amsal 29 ayat yang kedua, ini mengenai pemerintahan. Jadi jika yang memerintah, yang memimpin adalah orang benar, jika yang memerintah atau yang memimpin adalah orang yang bijaksana, maka pasti rakyatnya bersukacita. Orang-orang yang dipimpinnya senang. Tetapi kalau yang memerintah atau yang memimpin adalah orang fasik, maka rakyat yang dipimpin, rakyat yang diperintah akan berkeluh kesah. Rakyat akan menjadi susah. Rakyat akan menderita karena yang memimpin adalah orang fasik, orang yang hidup di dalam kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, terlepas dari konsep pemerintahan yang dipakai di dalam ayat ini, kita akan belajar bagaimana kita menghidupi karakter yang memberikan sukacita untuk orang di sekitar kita, yaitu menjadi orang benar tentunya. Apakah yang disebut dengan orang benar di dalam ayat ini? Orang benar adalah orang yang peduli terhadap orang yang lemah. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-7. Orang benar adalah orang yang bijaksana. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-8.
Dan orang benar adalah orang yang jujur. Orang yang benar adalah orang yang adil, tidak membeda-bedakan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, orang benar adalah orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan tentu setelah dia mengakui, dia tidak mengulangi lagi. Setelah dia mengakui di hadapan Tuhan, dia hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Itulah orang benar. Orang fasik adalah orang yang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Orang fasik adalah orang yang menyukai kejahatan. Orang yang selalu melakukan penindasan. Orang yang selalu melakukan ketidakadilan. Orang yang enggan mematuhi firman Tuhan. Dan tentu orang fasik mendatangkan keresahan, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak nyaman. Itulah keberadaan orang fasik. Kalau orang fasik menjadi pemimpin, maka orang-orang yang dipimpinnya menjadi tidak nyaman. Orang-orang yang dipimpinnya berkeluh kesah karena orang-orang yang dipimpin tidak mendapatkan keadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita mau menjadi orang benar atau orang fasik? Kadang kita mengatakan ingin menjadi orang benar. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang benar. Tetapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, secara tidak sadar, kadang kita hidup seperti orang fasik. Kita membenci orang lain. Kita berlaku tidak adil, kita berlaku tidak jujur, ada iri hati kepada orang lain, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara-cara hidup orang fasik. Kalau kita mau menjadi orang yang benar, tinggalkan semuanya itu. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjadi orang benar, supaya kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi orang lain. Kehadiran kita mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menjadi pemimpin, baik dalam sebuah organisasi, atau di dalam sebuah pemerintahan, atau di dalam sebuah perusahaan, maka orang-orang yang kita pimpin bersukacita. Orang-orang yang kita pimpin menikmati kebahagiaan karena kita menjadi orang benar. Dan mulai hari ini, marilah kita menjadi orang benar. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, baik di rumah tangga, baik di tempat bekerja, dimanapun kita berada, jadilah orang benar. Takut akan Tuhan, cinta kepada orang yang lemah,
melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita hidup jujur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan. Jadilah orang benar dan jauhilah kefasikan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kepada firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi orang benar, untuk kami meninggalkan segala kefasikan. Biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kehadiran kami mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kami bekerja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kami berpendidikan, dan lain sebagainya. Engkau yang ada di dalam kami. Engkau yang menuntun kami untuk kami hidup benar, hidup takut akan Engkau, sehingga hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun setiap pergumulan umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sudah menyediakan pertolongan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya kami menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.